iPad tersebut akan naik ke level berikutnya jika ia memiliki ini ya, sebuah Apple Magic Keyboard yang ori. Ini adalah sebuah pensel yang asli dan mungkin juga sebuah AirPod. Dan semua itu sebuah iPad bukan hanya menjadi sebuah tablet yang mahal, tetapi benar-benar telah menjadi perangkat yang spesial. Karena Magic Keyboard iPad bisa berfungsi menggantikan laptop, dan dengan pengalaman mengetik seperti The MacBook, paling tidak mirip-mirip lah ya. Dengan pensel, ia juga menjadi sebuah perangkat multimedia buat para konten ilustrator. Dengan AirPod, dia juga dapat membantu pada saat pengeditan suara dengan presisi yang tinggi. Akan tapi kok ya rasanya kita ini sedang terperangkap ke dalam environment produk Apple yang tidak habis-habisnya. Setelah punya iPad, kita setidaknya harus memiliki keyboard. Kemudian disusul pensilnya jika perlu, bahkan Apple Watch-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan semua itu harus dibayar dengan sejumlah uang yang sangat besar, alias mahal. Akan tetapi hampir semua brand ya pembuat tablet atau membuat perangkat seperti ini, perangkat yang serupa, setelah melakukan hal yang sama, mengikat penggunanya agar berada di lingkungan produk mereka. Samsung Galaxy Tab S 7, 8, sampai 9 menyertakan S Pen ke dalam paket penjualannya, namun juga menjual keyboard mereka secara terpisah. Ya sudahlah, karena kita menyukai baik tablet itu Android maupun Apple iPad. Saya khususnya pada akhirnya menghabiskan banyak uang juga untuk hal tersebut. Oke, jadi kita kembali ke pembahasan keyboard saja. Tadinya saya mengetik menggunakan keyboard wireless, misalnya yang seperti ini. Ini bukan wireless menggunakan koneksi Bluetooth, tetapi koneksi wireless tanpa Bluetooth yang terhubung dengan USB dongle namanya ya, seperti layaknya yang sering kita gunakan pada PC. Kalau kita tidak menggunakan keyboard yang dengan terhubung dengan kabel, maka kita menggunakan USB dongle. Kecepatan dan kestabilannya bahkan melebihi keyboard Bluetooth, karena hampir tidak ada latensi mengetik dan lebih tidak terasa. Beruntungnya ternyata memang ya beberapa jenis wireless keyboard seperti ini sudah sangat compatible digunakan pada perangkat-perangkat tablet dan tentu saja iPad yang telah menggunakan colokan USB Type-C. Oke, paling tidak mengetik menggunakan keyboard wireless di iPad memiliki pengalaman yang mirip dengan menggunakannya pada PC atau PC yang besar-besar ya, PC desktop. Lalu saya juga menggunakan Magic Keyboard alternatif dengan sambungan Bluetooth yang desainnya yang mirip saja dengan ini, dengan yang asli ini. Tapi jujur ya, pengalaman mengetiknya itu berbeda ya. Sering jari saya terpleset ketika melakukan pengetikan padahal ukurannya sama persis ya. Ini bukan semata-mata karena konektivitas Bluetooth, tetapi memang akurasi mengetiknya juga tidak terlalu baik ya, meskipun harganya juga di atas 1 jutaan alias mahal. Dan desainnya mungkin ya beda memang ya. Pasti ada perbedaannya. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk membeli dan menggunakan Apple Magic Keyboard yang asli, yang plating seperti begini. Dan ternyata memang sebenarnya keyboard yang dibutuhkan oleh iPad Pro saya bukan hanya ia dapat terintegrasi dengan mudah melalui koneksi 3 pin ya, 3 pin yang ada di sini, tetapi benar-benar karena teknologi yang berkualitas ya, dan memiliki akurasi yang tinggi. Bayangkan ini hanya 11 inci dan saya ketika melakukan pengetikan di keyboardnya ini hampir tidak pernah jari saya terpeleset ketika mengetuk huruf-huruf demi huruf pada papan ketiknya. Ya memang benar, Apple Magic Keyboard dengan koneksi 3 pin mungkin mengambil sedikit daya dari iPad, tapi jangan lupa juga melaluinya kita dapat men-charging iPad, kemudian menghubungkan beberapa perangkat lain ke perangkat iPad melalui koneksi colokan Type-C di bagian engsel di sebelah kiri bawah iPad. Sedangkan colokan Type-C iPad itu tidak dapat kita gunakan untuk berbagi data dari dan ke suatu perangkat lainnya. Itu belum bisa. Saya sendiri merasa ya memang ya Apple Magic Keyboard yang asli ini sedikit menguras baterai iPad ya, seperti yang saya singgung tadi, tetapi tidak terlalu terasa. iPad masih bisa bertahan 7 jam. Kecuali jika kalian mengedit video tanpa melepaskannya dari keyboard. Kalau saya sendiri ketika mengedit video, saya melepaskannya dari Apple Magic Keyboard maksud saya, dan kemudian menggantinya dengan stand yang fleksibel. Saya letakkan seperti begini, baru saya mengedit video. iPad ini sebenarnya tidak dapat berbuat lebih banyak tanpa Magic Keyboard seperti begini, atau keyboard main seperti begini. Ya, iPad tidak akan lebih dari sebuah perangkat entertain saja itu, ya, untuk main game, untuk nonton. Itu sebabnya mengapa sebuah Magic Keyboard Apple ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, dan sekali lagi telah membuat sebuah iPad meningkat ke level berikutnya, bahkan dapat menggantikan laptop saya sebagai driver harian saya. Kesimpulannya, Apple Magic Keyboard memiliki kelebihan seperti koneksi yang lebih cepat dengan latensi yang jauh lebih tidak terasa berkat terhubung melalui 3 pin ini. Ini sama saja dengan kecepatan dan kestabilan pada saat kita mengetik melalui keyboard yang menggunakan sambungan koneksi kabel ke PC di kantor perkantoran lah ya. Koneksinya tidak bisa dibanding dengan koneksi Bluetooth versi terbaru sekalipun, karena ia memang lebih stabil ya, lebih cepat dan nyaris tidak ada latensi. Ini berdasarkan pengalaman saja. Silahkan dikoreksi jika saya salah. Ia juga merupakan casing pelindung ya bagi sebuah iPad ya. Yang paling tidak untuk bagian screen-nya juga dia terlindung seperti begini ya. Dan menjadi sebuah laptop untuk pekerjaan
Mulai dari menulis skrip, hingga pekerjaan perkantoran, dan produktivitas desain yang rapi, dan materialnya yang berkualitas adalah salah satu bagian dari karya desainer Apple yang terbaik. Ini kalau menurut saya ya, sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi membuat sebuah iPad, ya sekali lagi, meningkat ke level berikutnya. Akan tetapi itu saja ya, memang ia sangat berguna, namun membuat kita semakin jauh terikat ke dalam lingkungan di mana di dalamnya hanya ada produk Apple yang saling terhubung dengan menggunakan accessory terpisah walaupun tidak berbeda, namun dibuat terhubung dengan kompatibilitas yang sama dengan satu yang lain, sehingga kita kadang-kadang merasa harus memilikinya. Ini mungkin salah satu trik bisnis juga. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.